Dalam jeda internasional kemarin, setidaknya ada 3 pemain yang akhirnya menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Mereka adalah Meliano Jonathan, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo. Jujur saja, dari 3 pemain tersebut, yang permainannya paling menonjol adalah Meliano. Berkat skill yang dia miliki, dirinya terus mengacak-ngacak pertahanan lawan, entah itu Taiwan maupun Lebanon. Kini pemain berusia 21 tahun itu telah kembali ke klubnya dan bersiap untuk memberikan yang terbaik kepada FC Utrecht. Namun di balik persiapan yang dia lakukan, Meliano tak lupa menceritakan pengalamannya waktu bermain untuk timnas. Pengalaman yang bisa saja membuat pemain keturunan yang lain tertarik untuk segera membela timnas Indonesia. Lantas pengalaman seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah ceritanya. Ya, setelah menjalani proses yang cukup panjang, pada awal bulan ini, Meliano resmi menjadi WNI, di mana kepastian itu didapatkan setelah sang pemain menjalani sumpah di Jakarta. Dengan begitu, Meliano menyusul Zylstra yang sebelumnya sudah menjalani sumpah lebih dulu. Sebelumnya, proses naturalisasi dari Meliano memang harus cepat diselesaikan. Alasannya adalah karena dirinya akan diandalkan oleh timnas Indonesia saat bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Berhubung babak keempat belum dimulai, maka Meliano diberi kesempatan debut di FIFA Matchday kemarin saat timnas Indonesia melawan Lebanon dan Taiwan. Soal debut itu memang layak dilakukan, karena hitung-hitung itu sebagai langkah adaptasi bagi mantan pemain Vitesse tersebut. Harapannya adaptasi yang dilakukan Meliano lancar, supaya nantinya bisa semakin nyetel ketika bermain di lapangan. Sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh Meliano cukup bagus, di mana dirinya bisa menjadi opsi di lini depan tim Garuda lewat kecepatan hingga skillnya yang sangat luar biasa. Meliano juga bisa menjadi duet sempurna bagi Ole Romeni, dengan catatan Ole sudah sembuh dan bisa bermain untuk timnas. Tak hanya debut, selama berada di Indonesia, Meliano juga merasakan beberapa momen yang terbilang baru untuknya. Momen yang pastinya jarang dia rasakan ketika berada di Belanda. Di antaranya adalah waktu dirinya mendapatkan pengawalan dari petugas utusan PSSI. Pengawalan itu diberikan agar semua pemain timnas tetap nyaman, meski mendapatkan invasi dari fans yang kadang memaksa demi bisa mendapatkan foto maupun tanda tangan. Bagi Meliano, itu adalah momen pertama kali dan pengalaman yang mungkin tidak akan ia lupakan. Tradisi tanah airku yang buat Meliano bangga bela Indonesia. Dari semua apa yang dirasakan oleh Meliano selama berada di tanah air, ternyata ada satu momen yang benar-benar membuat dirinya takjub dan semakin bangga dengan Indonesia. Momen yang dimaksud adalah tradisi tanah airku. Bagi Meliano, tradisi itu sangatlah unik dan mungkin cuma dilakukan oleh timnas Indonesia. Saat tahu artinya, Meliano malah semakin bangga jika saat ini dirinya sudah menjadi bagian dari Indonesia. Soal pengalaman tersebut, hal ini coba diceritakan oleh Meliano setelah dirinya kembali merantau ke Belanda. Terima kasih atas dukungannya. Saya merasa gembira dengan debutku bersama timnas Indonesia. Perasaan saya di sana sangat luar biasa, antusiasmenya juga begitu besar. Saya juga merasakan tradisi yang sebelumnya dirasakan pemain lain. Tradisi tanah airku adalah sebuah tradisi yang mengajarkan kita untuk selalu ingat dari mana kita berasal. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat menakjubkan, kata Meliano pada media. Apa yang dirasakan oleh Meliano sekaligus sebagai bukti soal ucapan ayahnya beberapa waktu yang lalu.
Sebelum Miliano menjadi WNI, ayah Miliano mengatakan jika atmosfer sepak bola di Indonesia sangat berbeda dengan yang ada di Belanda. Ayah saya menonton pertandingan beberapa bulan yang lalu dan pulang dengan sangat antusias. Katanya sepak bola di sana sangat meriah dan tidak bisa dibandingkan dengan Belanda. Jadi, saya sangat penasaran seperti apa nanti, kata Miliano soal pengalaman ayahnya di Indonesia. Kini ayah Miliano pastinya semakin bangga saat melihat anaknya sudah membela Indonesia. Rasa bangga itu bahkan ia tunjukkan dalam sebuah komentar di postingan terbaru yang diunggah oleh Miliano. Thijs Dallinga patah hati soal peluangnya membela Indonesia. Cerita dari Miliano tadi soal pengalamannya membela timnas Indonesia pasti mendapatkan perhatian dari media-media Belanda. Selain media, bisa saja hal itu juga diperhatikan oleh pemain yang lain. Salah satunya adalah Thijs Dallinga, pemain yang kabarnya memiliki darah keturunan Indonesia. Namun baru-baru ini, sebuah sumber mengatakan jika sejatinya Dallinga tidak memiliki keturunan Indonesia sama sekali. Hal ini terjadi karena ada salah satu media Belanda yang coba mewawancarai saudara dekat dari Dallinga. Dan sosok yang bersangkutan mengatakan jika Dallinga tidak memiliki darah Indonesia. Saya melihat beberapa artikel soal ini, tapi saya berani mengatakan bahwa saudara saya, Thijs, tidak memiliki keturunan Indonesia. Beberapa waktu lalu, saya juga sempat menonton pertandingan tim Indonesia. Euforianya luar biasa. Saya kagum dengan para suporternya. Tapi maaf, Thijs tidak punya keturunan Indonesia, tulis salah satu media Belanda pada laporannya. Sebelumnya, garis keturunan dari Thijs Dallinga memang sempat diragukan, tapi kini semuanya sudah jelas. Jika sang pemain tidak bisa membela timnas Indonesia, itu berarti Dallinga bisa fokus berjuang demi mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Karena pada tahun 2023 yang lalu, Dallinga sempat membela Belanda, namun sampai saat ini, panggilan tersebut sudah tidak pernah ia dapatkan lagi. Penilaian Koeman soal IPL yang buat Strijk semakin optimis. Berbeda dengan Dallinga, Pascal Strijk adalah pemain yang benar-benar memiliki darah Indonesia. Tapi sayang, sampai saat ini pemain Leeds tersebut masih belum terbuka untuk membela tim Garuda. Alasannya, karena Strijk masih mau memperjuangkan tempatnya di timnas Belanda. Dalam proses memperjuangkan tersebut, Strijk harus bersaing dengan bek-bek top dunia yang menghuni timnas Belanda seperti Van Dijk, Van de Ven, Nathan Ake, hingga Jorel Hato. Jika melihat para pesaingnya, pastinya sangat sulit bagi Strijk untuk menembus skuad timnas Belanda. Namun baru-baru ini, Strijk menemukan secerca harapan soal peluangnya membela Belanda. Itu terjadi karena Ronald Koeman secara terang-terangan memuji Premier League sebagai liga terbaik. Kebetulan Premier League adalah kompetisi yang dimainkan oleh Strijk musim ini. Soal perkataan Koeman, hal ini selaras dengan keputusannya karena dirinya telah memanggil 13 pemain Premier League ke Liga Belanda. Menurut saya, Premier League adalah kompetisi terbaik. Pemain yang benar-benar bagus tetap bisa mendapatkan tempat, tapi biasanya cepat pindah ke luar negeri. Di Liga Top Eropa, Anda diuji setiap 3 hari dan itu membuat pemain otomatis lebih kuat. Tapi bukan berarti harus buru-buru pergi. Di Belanda, mereka tetap punya kesempatan bermain reguler, kata Koeman dikutip dari ESPN. Kini jika ingin mendapatkan panggilan Ronald Koeman, Strijk harus bermain konsisten dan membawa Leeds meraih prestasi tertinggi.
Jika itu mampu dia lakukan, dirinya bisa menagih ucapan yang sebelumnya dikatakan oleh Koeman tadi. Namun jika akhirnya gagal dan tak kunjung mendapatkan panggilan, lebih baik Struijk memilih timnas Indonesia saja, karena tenaganya akan lebih dibutuhkan oleh tim Garuda. Hitung-hitung juga bisa menjadi pengganti dari Jordi Amat yang saat ini sudah berusia 30 lebih. Jadi itulah cerita Miliano Jonathan dan beberapa pemain keturunan soal hubungannya dengan timnas Indonesia.